Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang, yang mana dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Ya, disebutkan ada dua nikmat, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang senantiasa atau sering dan banyak manusia melupakan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehat, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan para tulabul ilmi, ya kita diberikan sehat wal afiat hari ini. Maka salah satu bentuk syukurnya adalah kita memaksimalkan kesehatan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menimba ilmu. Manusia biasanya lalai untuk bersyukur terhadap nikmat sehat kecuali ketika sakit. Sahih? Kita betul-betul merasakan nikmat sehat ketika datang sakit, atau kita melihat teman-teman dan saudara kita sedang sakit di rumah sakit, baru kita melihat begitu mahalnya nikmat sehat. Dan yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Nah, di hadis yang lain, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ya. Terutama mungkin untuk para auliautulab, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah punya kesibukan, ya maka sempatkanlah waktu kita untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun waktu kita ini hanya sebentar di dunia. Disebutkan hidup di dunia ini ya bagaikan seorang musafir yang mana hendak istirahat sebentar di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya. Kita ini sekarang sedang istirahat sebentar di bawah pohon itu. Tidak lama kita akan berangkat lagi. Maka waktu kita di dunia ini tinggal sebentar lagi. Ya, tidak lama, tidak ada yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Maka kita manfaatkan betul-betul waktu yang kita miliki saat ini. Ya. Maka dari itu mari kita bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, dari waktu luang dan juga kesehatan yang sudah kita miliki. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah membawa beban dan amanah agama ini dan disampaikan kepada kita semua, hingga saat ini kita bisa menikmati indahnya Islam. Taib Bapak Ibu sekalian dan para tulabul ilmi yang semoga Allah rahmati, ya alhamdulillah, ya pada hari ini adalah pemandangan yang indah. Di sini ada aulia utulab, ada para wali santri dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di sampingnya ini ada tulabul ilm, anak-anak kita semua, anak-anak didik kita semua. Ya, momentum ini
kita akan maksimalkan, ya kita sendiri akan merasakan seperti anak-anak kita sedang belajar. Ya, sejatinya orang tualah guru sebagai atau untuk anak-anaknya. Ya, seperti Luqman, ya, yang mana Luqman menasihati anaknya di surat Luqman, ya, di halaman atau di lembar yang sebelah kiri, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, kemudian banyak nasihat-nasihat dari Luqman. Ya. Maka dari itu kita sebagai orang tua pun tidak boleh kalah sama anak-anak kita. Kita harus betul-betul banyak belajar, ya, agar kita lebih banyak memberikan nasihat-nasihat, ilmu dan juga tauladan untuk anak-anak kita. Ayuhal muhadirin, ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Momen kita duduk di sini, berkumpul di sini dan menuntut ilmu ternyata disebutkan hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ya, ini kabar gembira untuk kita semua. Disebutkan majtama'a qaumun, tidak berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka ini di dalam rumah Allah, yatluna kitabah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan juga mereka saling belajar satu dengan yang lain. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jiwa kita ini ketika menuntut ilmu rasanya tenang sekali. Hati kita rasanya bersih. Ya, karena kita fokus dengan apa yang disampaikan dari ilmu-ilmu dan juga tauladan-tauladan dan pelajaran. Tenang hatinya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengelilinginya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengepakkan sayapnya, ya, mengelilingi para tullabul ilmi yang sedang belajar itu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan ini adalah sebagai balasan dari perkataan para malaikat, ya, yang mana malaikat bilang, apakah engkau wahai Allah menciptakan manusia di muka bumi hanya untuk yang mana mereka ini saling bunuh-bunuhan, saling membunuh dan juga berperang, menumpahkan darah? Ya, maka hadis ini salah satu dari jawaban, ya, yang disampaikan oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut hambanya di hadapan para malaikat. Ya, yang mana para malaikat menganggap manusia hanya bisa saling membunuh, saling menumpahkan darah, tapi tidak. Allah bangga dengan para tullabul ilmi. Fulan sedang belajar, fulan bin fulan sedang belajar, fulan bin fulan. Inilah buktinya ternyata dari banyaknya manusia ada yang senantiasa berzikir, senantiasa menuntut ilmu. Ya, malaikat salah dengan apa yang diucapkan dan perkiraannya. Ya, maka ini kabar gembira untuk kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada belajar kita hari ini. Taib, ayuhal muhadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tullabul ilmi.
yang semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahannya. Ya, pada kesempatan kali ini ya, insyaallah kita akan membahas sedikit tentang menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Ya, rasanya tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu spesial, tamu istimewa yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama. Ya, sejak tahun lalu kita selesai Ramadan, kita sudah tak sabar lagi menanti bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ya, man 'arafa bu'da safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, sulitnya sebuah perjalanan, ista'adda, maka bersiaplah. Kita akan menempuh 1 bulan full, bulan puasa. Maka kita harus punya bekal. Kita harus mengetahui medan perjalanannya agar kita mudah untuk melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Maka dari itu harus dan seyogyanya kita sebagai kaum muslimin, ya, menyambut bulan Ramadan dengan penuh pengetahuan, dengan ilmu yang kita dapatkan terkait bulan suci Ramadan. Ya, maka kita melihat ilmu, ya, ilmu Allah sebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk orang yang berilmu. Di antaranya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau akan mengangkat derajat, ya, seseorang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang menuntut ilmu. Ya, disebutkan di ayat yang lain, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Artinya di sini bukan pertanyaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat jauh bedanya. Disebutkan di dalam syair, laisal mar'u yuladu 'aliman. Ya, tidak ada seseorang yang dilahirkan berilmu. Ya. Seorang ketika dilahirkan di dalam fitrahnya belum bisa berbicara, belum bisa memahami agama, ini masih kosong. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu itu tidak sama seperti orang yang jahil, orang yang tidak berilmu. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang berilmu. Dan kita melihat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, ya, hukumnya wajib atas kita berpuasa. Bukan sunnah ataupun mustahab, ya, tapi hukumnya wajib. Disebutkan di dalam ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, panggilan spesial, ya, untuk orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Sama halnya seperti generasi sebelum kalian, Allah pun mewajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Semoga dengan diwajibkannya puasa ini bertambah takwanya, bertambah imannya. Karena di dalam puasa kita akan melihat banyak hal yang diperintahkan dan banyak hal juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai makan dan minum pun tidak diperbolehkan di dalam puasa. Ya. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya bulan ini betul-betul spesial. Ya, para sahabat pun, jangankan kita, para sahabat pun menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, maka dari itu kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilah yang banyak sekali di dalam bulan Ramadan agar kita semakin menyambut dengan gembira, menyambut bulan Ramadan dengan ikram seperti halnya kita menyambut tamu yang spesial. Kita bisa melihat ya, mungkin kadang-kali di dalam keseharian kita ada tamu datang ke rumah. Tatkala kita belum tahu ini orang siapa, namanya siapa, kita akan perlakukan tamu ini dengan biasa, sahih. Tapi kalau kita tahu ternyata tamu ini petinggi, ternyata tamu ini mudir ataupun ustadz kibar, sebelum tamu itu datang kita sudah siapkan semua yang ada. Kita keluarkan semua yang ada. Apalagi ini bulan Ramadan yang sudah sebentar lagi di hadapan kita, maka kita berikan semuanya untuk menyambut bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, dan juga para tulabul ilmi yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, dan juga Allah berikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Kurang lebih ya, dari saat ini sudah hampir mungkin 15 hari atau 18 hari lagi ya, kita sampai di bulan Ramadan. Ya, kita bisa menghitung hari, menghitung mundur langkah-langkah kita untuk menyambut bulan Ramadan. Hari esok apa yang kita akan bisa persiapkan? Ya, apakah kita masih bisa untuk berpuasa Senin Kamis untuk pemanasan? Ya, selain kita mendapatkan pahala puasa Senin Kamis, puasa sunnah, kita pun ya, riyadhah diri kita, mempersiapkan dan melatih tubuh itu butuh dilatih. Sehingga ketika datang bulan Ramadan yang 1 bulan full, tubuh tidak kaget lagi. Ya, sama halnya ketika kita olahraga. Kita akan olahraga 1 bulan full. Ya, tidak makan dan tidak minum. Olahraganya menahan hawa nafsu. Olahraganya kita akan membaca dan tilawatul Quran dan menjauhkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita olahraga yang full 1 bulan ini, harus ada pemanasan terlebih dahulu. Sama halnya ketika kita olahraga 1 jam, antum belum pemanasan, belum persiapan, ya, itu akan keseleo, akan terkilir dan lain hal. Sahih? Itu baru olahraga fisik. Puasa ini bukan hanya fisik, bukan hanya menahan dahaga dan juga lapar, tapi menahan yang lebih dari itu, yaitu menahan hawa nafsu. Yang mana disebutkan lebih sulit menahan hawa nafsu ya daripada menahannya kita dari kemaksiatan dan juga hal-hal yang lain. Hawa nafsu ya bisa dilihat, hawa nafsu itu termasuk kemaksiatan, namun lebih condong
kita ingin melakukan hal itu. Maka disebutkan menahan hawa nafsu termasuk bagian dari jihad. Jihadun nafs. Jihad diri kita masing-masing. Faya ayuhal muhadirin, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa kita menyambut bulan Ramadan dengan ilmu? Ya. Di dalam kitab Imam Bukhari menyebutkan ada bab khusus, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Al-ilm qabla al-qawli wal amal. Sebelum berbicara dan juga berbuat, hendaklah kita berilmu. Hendaklah kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita melakukan dan juga berkata. Apapun yang kita sebutkan, apapun yang kita katakan, hendaklah penuh dengan ilmu. Apapun yang kita lakukan dari puasa nanti, ya, itu harus dengan ilmu. Harus tahu dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka disebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam syahadat, ya, ada konsekuensi di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama asyhadu an la ilaha, ya, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika berbuat, ketika beramal, tidak tertuju kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat diterimanya amal. Ketika ditujukan kepada yang lain, riya misalnya, ingin dilihat orang lain untuk beramal, atau sum'ah, ingin didengar orang lain ketika beramal, maka amalannya akan tertolak. Tidak sesuai dengan syahadat yang kita ucapkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan yang kedua adalah kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Di sini memiliki konsekuensi yang mana kita kaum muslimin beramal hendaklah mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak seperti yang kami amalkan, tidak seperti yang kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amalannya akan tertolak. Nah, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk pada bulan Ramadan. Faya ayyuhal muhadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para thulabul ilmi yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahannya dalam menuntut ilmu. Di antara persiapan dan amalan untuk menghadapi bulan Ramadan yaitu adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika nanti kita sudah disampaikan pada bulan Ramadan, hendaklah kita bersyukur. Disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, sekiranya kalian mau bersyukur kepada aku, la azidannakum, maka akan kami tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, akan tetapi jika atau seandainya kalian kufur, lupa sama nikmat Allah, lupa dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azabku ini sangat pedih.
Maka barang siapa yang ingin ditambahkan nikmatnya, ingin ditambahkan rizkinya, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah bertaubat dan membersihkan jiwa dari segala macam keburukan, kemaksiatan. Berusaha kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita sudah masuk pada bulan Ramadan, hati kita sudah bersih, karena kita sebelumnya sudah dilatih untuk meninggalkan kemaksiatan semuanya. Ya, karena tanpa persiapan, tanpa dilatih tubuh kita akan terbiasa dengan kemaksiatan itu sampai kita bawa pada bulan Ramadan. Maka sia-sialah Ramadan kita yang sudah kita tunggu lama sejak setelah keluar dari bulan Ramadan. Maka bertaubat dan juga menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam disebutkan di dalam hadis, tughlaqu abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah. Pada bulan Ramadan, tughlaqu abwabun nar, pintu-pintu neraka itu akan ditutup, wa tuftahu abwabul jannah, dan pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan juga syaitan akan dibelenggu pada bulan Ramadan. Yunadi fihi malakun ya bagi al-khairi abshir wa ya bagi syar aqsir hatta yanqadiya Ramadan. Maka disebutkan pada bulan Ramadan, wahai yang menginginkan kebaikan, kabar gembira buat antum semua. Dan wahai yang menginginkan keburukan, berhentilah. Karena disebutkan tadi sebelumnya, tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga itu senantiasa dibuka sama Allah di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabu an-nar, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubat, itulah kuncinya. Kemudian beberapa adab-adab ya ketika kita sudah mulai masuk bulan Ramadan, ya banyak yang harus kita ketahui, di antaranya makan sahur dan mengakhirinya. Ya, as-sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur ini ada keberkahan. Ya, ketika kita hanya mendapati waktu yang sedikit sebelum azan, misal yang sudah mepet dengan waktu azan, maka sempatkanlah diri kita untuk sahur, meskipun hanya hendak meminum segelas air saja, atau makan sebuah biji kurma saja. Kita amalkan sunnah ini, kita amalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia dan berkata yang kotor, berkata yang dusta, dan juga berkata yang keras. Ya, disebutkan di dalam hadis, qul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Lebih-lebih ketika di bulan Ramadan, wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Sesungguhnya puasa itu halnya sama seperti tameng. Ya. Sama halnya seperti tameng. Makanya disebutkan di hadis yang lain, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ya. Ini untuk para bujang ya. Ya ma'syarasy syabab. Ya, bukti bahwa puasa itu adalah sebagai tameng. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan juga lebih menjaga kemaluan. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Rasulullah memberikan solusi untuk yang belum mampu menikah. Apa itu solusinya? Berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya di dalam puasa ini ada tameng untuk kita semua. Melindungi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk kakak kelas dari aliyah ya. Kalau tidak atau belum siap berpuasa, menahan diri. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap dermawan. Ya. Hendaklah ya, kita bersikap dermawan dan mudah memberikan kebaikan kepada tetangga, karena tetangga memilih hak. Tetangga punya hak, hakul muslim ya, dan juga hakul jar atau hakul jiwar. Ya, kalau tetangga kita muslim, dia punya dua hak, yaitu hak seorang muslim dan juga hak seorang tetangga. Kalau tetangganya kafir, tetap punya hak, yaitu hakul jiwar, masih punya hak tetangga. Ya, jadi ketika puasa kita punya makanan berlebih, atau ketika membuat persiapan buka puasa, biasanya ada makanan-makanan yang sudah siap, berikanlah kepada tetangga di sebelah atau orang yang membutuhkan. Itu sangat terlihat indah sekali, meskipun kita berikan bukan kepada seorang muslim. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau itu Masya Allah ya. Kalau ada tamu punyanya 1 ekor kambing, beliau kasih. Punyanya hanya 1 biji kurma atau hanya ada air minum, beliau kasih. Ya. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau di hari biasa itu sudah sangat dermawan. Lebih-lebih ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Seandainya kita bertemu dengan beliau ya, yang rindu dengan beliau ya, semoga kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Amin. Ya. Beliau SAW sangat dermawan pada bulan Ramadan. Maka kita akan mencontohkan, kita ikuti jejak Nabi Muhammad SAW selaku kita umat beliau. Dan yang berikutnya di dalam puasa yang sering mungkin kita laksanakan bersama itu salat tarawih. Ya. Salat tarawih ini ya bagian amalan yang mungkin kita nanti-nanti. Ya, kalau kita saat ini pada hari biasa mungkin belum ada. Ya, ini salat tarawih khusus ada pada bulan Ramadan. Disebutkan innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Ya, barang siapa yang ikut salat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat untuknya ya seperti halnya salat malam full ya, 1 malam. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, maka ini Masya Allah fadilah yang sangat luar biasa yang hanya ditemukan pada bulan Ramadan.
Ya, kita ketika bulan Ramadan itu saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Ya, mungkin kita yang sedang lelah lesu setelah bekerja seharian, apalagi bulan Ramadan, pulang ke rumah ya setelah buka puasa dan juga setelah sholat isya, sisa-sisa tenaga ternyata dengan adanya sholat tarawih ini akan memberikan energi baru ya, akan ada motivasi tersendiri karena kita tidak akan menemukan sholat tarawih selain di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah membanyak baca Al-Quranul Karim, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan di dalam hadis ya bahwa berdoa pada bulan Ramadan adalah bagian doa yang mustajab, bagian doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan banyak berdoa di bulan Ramadan sebelum berbuka puasa dan juga ketika atau sebelum sahur ya. Maka disebutkan ya banyak hadis tentang fadilah-fadilah berdoa pada bulan Ramadan dan juga beristighfar. Inilah momen kita ya, kapan lagi kita akan mendapati waktu spesial bulan Ramadan. Tidak ada satu detik pun yang kita lalaikan. Harus kita betul-betul maksimalkan pada bulan suci Ramadan. Kita isi dengan istighfar. Jangan sampai lisan kita kering. Kita terus basahi lisan kita dengan beristighfar, dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di bulan Ramadan. Kemudian juga setelahnya disebutkan berbuka dengan kurma berjumlah ganjil. Ya, disunahkan berbuka dengan kurma yang berjumlah ganjil, 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabatin qabla an yusalli fa illam takun fa'ala tamrah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma sebelum hendak melakukan salat. Artinya adalah salat maghrib. Karena biasanya jarak antara azan dengan iqamah salat maghrib ketika kita berbuka itu waktunya tidak terlalu panjang. Ya, hendaklah kita berbuka dengan sesuatu yang tidak berat. Jangan terlalu berat dulu karena kita akan melakukan salat. Ya, Rasulullah memberikan contoh yaitu makan dengan kurma. Karena dengan kurma pun mengandung banyak yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, 3 kurma atau 5 kurma atau 7 kurma. Insyaallah sudah cukup menegakkan tubuh kita, menegakkan tulang belakang kita untuk melakukan salat maghrib. Setelah itu silahkan lanjutkan berbuka puasanya. Dan yang berikutnya yaitu berdoa ketika berbuka seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba adh-dhama wa batalatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Ya, ada beberapa versi doa. Namun doa ini adalah doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, "Dhahaba adh-dhama wa batalatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Ya, kita disunahkan untuk berdoa ketika berbuka puasa. Jangan sampai kita saking buru-burunya, tergesa-gesanya karena sudah enggak tahan lapar lagi, ya kita lupa berdoa sama Allah. Kita lupa dengan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah doa terlebih dahulu, kemudian silahkan untuk melanjutkan buka puasanya. Dan yang berikutnya adalah i'tikaf.
Ya, i'tikaf ini akan kita laksanakan biasanya 10 malam terakhir. 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, karena disitulah di sela-sela hari ini akan ditemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya. Dan itu kita tidak bisa pastikan berada pada malam keberapa. Maka hendaklah kita memaksimalkan malam 10 terakhir pada bulan Ramadan dengan beriktikaf. Hendak berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, beristighfar, salat sunnah, dan segala amalan baik berupa ibadah yang sunnah maupun yang wajib. Faya ayuhal hadirin, ya, Bapak dan Ibu sekalian yang alhamdulillah sudah hadir untuk menyimak kajian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keberkahannya, dan para tulabul ilmi, ya, silahkan ilmunya dicatat. Ya, al-ilmu, ya, ilmu itu sama halnya seperti hewan buruan. Ya, harus dicatat ketika sudah menangkap hewan buruan. Kalau tidak diikat akan lepas. Sama dengan ilmu. Ya. Al-ilmu qaidun wal kitabatu, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Qayyid suyudaka bil kitabah. Ya, ilmu itu sama halnya seperti hewan buruan. Ya. Dan tulisan kita, catatan kita ini sama halnya seperti tali ikat pada hewan buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Maka ikatlah ilmu ini dengan apa? Dengan tulisan. Hendaklah ditulis ketika menuntut ilmu. Baik, maka dari itu faya ayyuha al-aba wal ummahat wa tullabul ilmi, ya, mari kita sama-sama sambut bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, sambil menghitung mundur. Apapun yang kita bisa persiapkan, kita lakukan. Apapun yang kita sudah siapkan, mungkin sudah kita cicil, maka kita lihat kira-kira apa yang masih kurang untuk menyambut bulan Ramadan. Bukan menyambutnya dengan materi, bukan hanya dengan materi, tapi juga dengan ibadah, dengan menjauhkan diri kita dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita latih tubuh kita ini sebelum masuk bulan Ramadan. Karena biasanya manusia akan terus dengan kebiasaannya, meskipun kebiasaannya ini adalah sebuah maksiat. Ya, kita coba tinggalkan sedikit demi sedikit, ya, sebelum bulan Ramadan masuk dan sebelum bulan Ramadan datang di hadapan kita. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum asta'fikum min kullil khataaya. فأقول لكم شكرا وجزاكم الله خيرا كثيرا. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.